Baik, kita lanjut ya. Soal nomor satu ini, ya, Anda adalah seorang pegawai negeri yang baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi. Salah satu anggota tim Anda yang juga teman dekat Anda sering datang terlambat dan hasil kerjanya kurang memuaskan ya. Kemudian, namun ia selalu mengandalkan kedekatan personal untuk menghindari teguran. Apa yang Anda lakukan? Ingat profesional dan integritas. Kita lihat A mengabaikan perilakunya demi menjaga hubungan baik, kurang tepat ya. Kalau kita mengabaikan eh, perilakunya yang sering datang terlambat, hasil kerja yang kurang, itu tidak tepat ya. B memberikan teguran secara informal tanpa mencatatnya secara resmi. Ini juga kalau misalkan kita lihat dia sering terlambat, dia hasilnya kurang baik, tanpa ada catatan resmi, maka itu juga akan berdampak kurang baik kepada teman Anda tersebut ya. Yang ketiga atau yang C memberikan teguran resmi. Nah, tadi tidak resmi, ini resmi sesuai prosedur ya. Kemudian tanpa memandang pihak hubungan pribadi. Itulah yang namanya profesional dan integritas. Ini yang cukup baik. D membicarakan masalah ini dengan anggota tim lain agar mencari solusi. Oke, boleh juga. Dan E meminta atasan Anda untuk menangani masalah ini agar tidak terjadi konflik pribadi. Boleh juga minta win-win solution. Tapi teman-teman, kita sebagai teman ya, yang memang menjadi partner bisnisnya ya, yang kita sebagai kepala divisinya seperti itu. Artinya kita boleh menegur ya, memberikan teguran sesuai prosedur SOP dan kita harus profesional walaupun teman, sahabat tidak ada bedanya. Semuanya sama seperti itu ya. Baik, jadi intinya kita harus memberikan teguran secara resmi sesuai SOP dan juga tidak memandang bulu ya. Artinya mau dia teman, maukah dia keluarga, dia tetap harus menerima konsekuensi kalau dia terlambat, kalau dia kinerjanya kurang seperti itu. Nah, ini mungkin poinnya adalah 5. Nah, antara ini adalah eh, 4 ya dan 3. Sisanya 2 dan 1. Baik. Kita lanjut teman-teman. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tadi tentang pelayanan publik dan empati ya. Sempat saya spill di awal. Pelayanan publik artinya berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan publik dan kita juga harus memiliki empati ketika memberikan pelayanan. Contoh soal nomor 2. Anda bekerja di bagian pelayanan publik dan menerima keluhan dari seorang warga yang marah karena merasa diperlakukan tidak adil dalam proses administrasi ya, teman-teman. Kemudian warga eh, tersebut berbicara dengan nada yang tinggi dan menuntut penjelasan segera. Teman-teman ingat yang paling penting kita ini sebagai apa nih? Ya, bagian pelayanan. Apakah yang disampaikan kita adalah bos atau pimpinan? Tidak ya. Nampaknya kita sebagai staff ya, staf biasa. Nah, mereka menuntut karena Anda tidak adil dalam administrasi. Dia memiliki nada yang tinggi dan menuntut penjelasan dari kita. Tentu, kalau kita lihat opsi jawabannya, A, menyuruh warga tersebut untuk tenang. Ah, ini bagus. Ya, sebelum Anda melayaninya. Kemudian B, menjelaskan prosedur secara rinci tanpa menanggapi emosinya. Yang C, mendengarkan keluhannya dengan empati dan mencari solusi bersama. D, mengabaikan emosinya dan melanjutkan pekerjaan kurang tepat. E, memanggil petugas. Nah, ini apakah dia membuat ricuh, ya, membuat suasana menjadi tegang? Itu tidak ternyata ya. Jadi kalau dia tidak merusak suasana, tidak perlulah mengambil pengaman, ya, eh, petugas keamanan. Maka ada 3 nih, A, B, dan C. Menyuruh warga tersebut untuk tenang itu bagus, ya, sehingga dia sabar dan bisa memberikan penjelasan. Nah, sedangkan ketika kita memberikan tetap langsung aja ya memberikan eh, apa namanya penjelasan secara rinci prosedurnya tanpa menanggapi emosi yang mungkin sedang meletup-letup, artinya sedang membara, ya nampaknya kurang efektif ketika kita memberikan penjelasan walaupun sesuai SOP. Maka yang paling tepat itu adalah yang
C, teman-teman. Kenapa? Kita dengerin dulu keluhan dia. Walaupun dia marah nggak apa-apa. Ya, itu bentuk empati kita kepada dia. Dan kita jawab balas dengan kebaikan dan lemah lembut. Dan sama-sama akhirnya kita cari solusi. Bagaimana ibu? Seandainya ibu merasa tidak, katakanlah, eh, marah dan diberlakukan tidak adil, kita sebagai ASN juga perlu memberikan, apa namanya, rasa empati. Mungkin kalau kita apa namanya, berada pada posisi beliau, ya mungkin kita juga akan emosi dan marah. Tapi tentu kita sebagai pelayan lah publik, maka kita harus memberikan empati kepada semua masyarakat, khususnya warga tersebut yang merasa marah, dan segera mencari solusi bagaimana Bu ke depannya. Misalkan win-win solutionnya adalah kita eh, menyegerakan ya dalam proses administrasi beliau, karena memang beliau sudah terbukti benar mengikuti SOP dan yang lain-lainnya. Mungkin kelalaian dari kita juga bisa jadi. Maka kita bisa mendengarkan dulu keluhannya dengan empati, dengan tenang ya, dengan nada yang baik, yang lemah lembut, barulah kita memberikan solusi. Seperti itu. Jawabannya adalah C. Baik. Soal selanjutnya, jejaring kerja dan kolaborasi. Anda ditugaskan untuk memimpin proyek lintas departemen yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. Dalam rapat perdana, nah, ataupun rapat pertama, terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan suasana menjadi tegang. Ya, kita ini sekarang posisinya menjadi pemimpin proyek. Ya, A menegaskan otoritas Anda untuk dan memutuskan proyek secara spesifik. Ya, jadi otoritas dia aja ya, bukan proyek, divisi yang lain juga apa namanya, di handle ataupun diejawantakan, tapi cuma divisi dia aja. Ini kurang tepat. Membiarkan perbedaan pendapat berkembang agar semua pihak merasa didengar. Ya boleh sih, tapi harus ada limitasi sehingga ada kesimpulan. C. Menunda rapat meminta masing-masing pihak menyampaikan pendapat secara tertulis. Waduh, ini pada sedang rapat kok malah disuruh untuk menulis. Kurang tepat. Memfasilitasi diskusi untuk menemukan titik temu dan menyusun rencana bersama. Ini bagus. Laporkan situasi kepada atasan dan meminta arahan lebih lanjut. Ini juga bagus. Ada tiga opsi. A. Membiarkan perbedaan pendapat berkembang agar semua pihak merasa didengar. Iya, tapi harus ada solusinya. Ya, ini mungkin tiga. Nah, ini antara ini D dan E ya. Apakah D atau E? Nampaknya jawaban yang tepat adalah yang D. Yang lima ini adalah D. Yang eh, yang E ini adalah empat. Kenapa? Yang pertama teman-teman. Ya, ini jejaring dan kolaborasi. Dengan situasi tersebut, kita sebagai pemimpin, ingat ya, kita sebagai pemimpin proyek, kita memfasilitasi diskusi dengan baik, ya. Kemudian kita cari titik temunya, ya. Benang merahnya kita cari dan titik temunya win-win solutionnya. Dan yang paling penting sama-sama bekerja menyusun rencana itu secara bersama-sama. Itu yang paling efektif. Collaboration atau kolaborasi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 4. Adaptasi terhadap perubahan. Nah, ini soal yang cukup mengena menurut saya karena saya pernah mendapatkan soal ini ya. Coba kita lihat. Adaptasi terhadap perubahan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan penggunaan sistem digital dalam proses administrasi. Banyak rekan kerja Anda yang kesulitan beradaptasi dan menolak perubahan. Kita sebagai, ya, staf ini ya, tidak ada disampaikan seperti pimpinan tadi. Berarti seperti biasa kita ya. eh, Mengikuti arus dan tetap menggunakan cara lama. Nah, gimana maksudnya? Mengikuti sistem digital tapi tetap dalam pelaksanaannya pakai cara lama. Kurang tepat. Mendorong rekan kerja untuk menerima perubahan. Nah, ini ya, mendorong ada support ya, dan dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada rekan kerja tersebut. Bagus. C. Melaporkan rekan kerja yang menolak perubahan kepada atasan, ya boleh sih, asalkan memang dia benar-benar menolak ya. D. Mengerjakan tugas sendiri tanpa melibatkan, ya ini kurang tepat teman. Walaupun betul kita sebagai ASN harus melakukan, apa namanya, adaptasi, tapi ternyata kita harus melibatkan juga, jangan tidak melibatkan ya.
harus melibatkan, kurang tepat. Mengusulkan penundaan implementasi sistem digital hingga semua siap, tidak juga. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, implementasi dalam sistem digital harus terlaksana. Jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Dia beradaptasi dengan perubahan. Jadi tidak hanya kita, tapi rekan kerja kita yang tidak mampu tersebut kita dorong, kita bantu dengan pelatihan dan kita dukung secara moral dan material kalau bisa ya, seperti itu. Soal nomor 5, pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Sebagai seorang ASN, tentu kita harus memiliki ya, mempunyai power untuk bisa melakukan keputusan ya, eh, dan juga bertanggung jawab. Anda menemukan bahwa data yang digunakan untuk laporan penting memiliki ketidaksesuaian yang signifikan. Batas pengumpulan laporan sangat ketat dan memperbaiki data akan memerlukan waktu. Tidak disebutkan kita ini pimpinan, bukan. Atau staf biasa. Jangan-jangan staf dia staf biasa. Artinya kita tidak ada wewenang untuk memutuskan. Ya. Nah, A mengirim laporan dengan data yang ada untuk memenuhi ketentuan waktu, tidak juga ya. Walaupun tepat waktu, tapi kalau sudah tahu tidak sesuai, ada yang salah, jangan. Menunda pengiriman laporan memperbaiki data meskipun terlambat. Nah, ini juga kurang tepat sebenarnya. Boleh saja, tapi harusnya kita harus tepat waktu. Nah, yang C melaporkan masalah kepada atasan dan meminta keputusan lebih lanjut. Nah, ini bagus. Kita kan tidak disampaikan, bisa jadi kita adalah staf. Jadi untuk memutuskan sesuatu hal harus melakukan koordinasi kepada atasan kita dan meminta petunjuk. Seandainya memang itu terjadi kesalahan, kata atasan ini lanjutkan walaupun terlambat tidak apa-apa. Atau sebaliknya, lanjutkan dikirim karena ketidaksesuaian tidak terlalu signifikan, misalkan seperti itu ya. Jawaban C cukup baik. Mengganti data yang tidak sesuai dengan perkiraan. Waduh, jangan coba-coba nih perkiraan nih. Agar laporan dikirim tepat waktu, kurang tepat. Mengabaikan ketidaksesuaian data tersebut karena tidak terlalu signifikan. Di sini ada tulisannya signifikan. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah yang C. Melaporkan masalah kepada atasan karena kita ada atasan dan meminta petunjuk dari atasan. Baru kita laksanakan pekerjaan. Terakhir teman-teman, ini adalah soal yang keenam, PR. Silakan untuk dijawab di kolom komentar ya. Dalam rapat tim, Anda memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas anggota. Apa yang Anda lakukan? Oke. A. Menyimpan pendapat Anda agar tidak menimbulkan konflik. B. Menyampaikan pendapat Anda dengan data pendukung dan tetap menghormati pendapat orang lain. C. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mempertimbangkan pendapat Anda sendiri. D. Menyampaikan pendapat Anda dengan keras agar didengar. Dan terakhir E. Meninggalkan rapat karena merasa tidak dihargai. Silakan dijawab di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa teman-teman follow IG dan TikTok serta YouTube channel kami Khairuddin Official. Untuk IG dan TikTok itu Bimbel Lulus ASN. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.